pada hari ini kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan satu pujian yang mengatakan Bapa Engkau baik. Biar makin semangat memuji Tuhan, kita sambung pujian mengatakan Happy Ya Ya Ya.
kasih Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, selamat bertemu kembali dengan saya di sini, Guru Kelas Tunas. Bagaimana kabar kalian di rumah semua? Apakah baik-baik saja? Saya percaya kita semua masih dalam perlindungan Tuhan. Sehingga sampai saat ini Tuhan masih memberi kesempatan buat kita untuk dapat kita beribadah dalam ibadah sekolah minggu GSR Kampung Lawang secara online. Dan pagi ini kita akan belajar bersama-sama dari pelajaran kelas tunas tentang bagaimana kita sebagai anak Tuhan, anak remaja bertumbuh seperti Tuhan Yesus bertumbuh. Ayat yang akan kita ambil, kita buka di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-52. Lukas 2 ayat 52. Kalau kita sudah ketemu semua, kita akan membacakannya dan saya akan membacanya. Tolong perhatikan ayatnya dengan betul-betul. Dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-52 dikatakan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Yesus, Tuhan Yesus. Dan Lukas pasal 2 ayat 52 dikatakan dia makin dalam pertumbuhannya dia makin bertambah besar karena secara lahiriah dia akan bertumbuh semakin besar, dan bukan hanya bertumbuh semakin besar, tetapi dia juga bertambah hikmat dan besarnya, dan dia juga makin dikasih oleh Allah dan makin dikasih oleh manusia. Ini adalah satu teladan yang diberikan kepada kita sebagai anak kelas remaja, supaya kita dalam pertumbuhan kita sebagai anak kelas remaja semakin hari dalam pertumbuhan kita bukan hanya bertambah secara umur, tetapi kita akan bertambah secara fisik, kita juga bertambah secara hikmat, kita juga akan semakin bertambah dan dikasih oleh Tuhan, dan kita akan bertambah dikasih oleh sesama kita manusia. Kita akan belajar satu persatu. Di sini dikatakan bertambah besar, bertambah besar. Tuhan Yesus semakin bertambah besar. Itu berarti kita berbicara secara fisik. Demikian juga dengan kita saat ini, kita mungkin masih SMP dan kita akan menjelang kepada SMP kelas 2, kelas 3, kita akan semakin umur kita juga akan bertambah. Itu secara lahiriah memang semuanya akan terjadi seperti itu. Kita akan bertambah besar. Tapi ada satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah, di mana Roh Kudus tinggal di dalam kita. Sehingga kita harus berhati-hati di dalam menggunakan apa yang ada dalam tubuh kita. Mulut, telinga, kaki dan tangan kita harus gunakan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Jangan kita pergunakan mulut kita, mata kita, telinga kita, kaki kita untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi biarlah dengan bertambahnya umur kita semakin hari, kita semakin melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Melalui mulut kita, melalui mata kita, telinga kita, tangan dan kaki kita, tubuh kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, Yesus bertambah secara hikmat. Itulah yang juga harus kita harus ikuti. Kita harus bertambah hikmat. Dengan bertambahnya umur kita harus bertambah hikmat. Kalau kita berbicara tentang hikmat, berarti kita berbicara tentang mental kita atau emosi kita. Kalau kita berbicara tentang mental atau emosi kita, berarti kita berbicara tentang hati kita. Di dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah, dari hati kita terpancar kehidupan. Dari hati kita tempat emosi kita, segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita yang mempengaruhi emosi kita, mempengaruhi hikmat kita, mempengaruhi mental kita, itu ada dalam hati kita. Makanya dengan bertambahnya umur kita harus lebih baik, lebih untuk menjaga hati kita, menjaga emosi kita, mengendalikan perasaan kita,
menjaga sikap dan pikiran kita, dan harus berpikir positif. Dan kalau itu kita lakukan sendiri, kita tidak akan mampu, karena ada begitu banyak pengaruh yang ada di sekitar kita yang akan membuat hati kita mulai melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, mulai berpikir negatif. Dan kita harus meminta pertolongan daripada Tuhan. Kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menjaga hati kita, supaya Tuhan memberi kemampuan kepada kita untuk menjaga hati kita. Karena dari situlah berbantuan kehidupan. Itulah. Jadi Tuhan Yesus yang kedua bertambah secara mental dan emosional semakin hari semakin baik, supaya dapat menjaga hatinya. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus bertumbuh, dia dikasih oleh manusia. Artinya adalah, kalau kita berbicara tentang dikasih oleh manusia, berarti kita berbicara bagaimana kita berhubungan dengan orang-orang di sekitar kita, dengan keluarga kita, dengan saudara kita, dengan orang tua kita, dengan teman-teman kita di sekolah, dengan orang-orang di sekitar kita, dengan bertemu dengan siapa orang, dengan siapapun itu, kita harus berlaku baik. Kita harus memperhatikan yang lemah dan yang membutuhkan pertolongan. Kita harus rajin, kita harus menjadi orang yang bisa dipercaya. Kita harus menunjukkan reputasi kita yang baik, menunjukkan kehidupan kita yang baik di depan semua manusia. Kita harus rajin menolong orang lain, kita harus memperhatikan orang lain, kita mudah tersenyum dengan orang lain, kita lebih care dengan orang lain. Itu adalah salah satu ciri bagaimana kita bisa bertumbuh, kita dikasih oleh manusia seperti Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, bertumbuh dikasih oleh Allah, artinya bertumbuh secara rohani. Kalau kita berbicara secara rohani, berarti kita berbicara tentang kehidupan rohani kita. Bagaimana kita bisa bertumbuh secara rohani? Pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menyediakan waktu untuk membaca Alkitab. Mengapa kita harus baca Alkitab? Karena dari situlah kita bisa tahu mana perbuatan atau hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan dan tidak. Dan yang kedua, kita supaya bisa bertumbuh secara rohani adalah kita harus berdoa. Di dalam kita berdoa, kita mendengarkan Allah berbicara dengan kita dan kita berbicara dengan Allah. Dan yang ketiga adalah rajin dalam persekutuan. Artinya kita harus memiliki kerajinan di dalam setiap persekutuan kita. Kita harus rajin untuk beribadah. Karena dari situlah kita akan semakin dikuatkan antara satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir, yang kadang-kala kita lupa dan kita tidak melakukannya, dan kita bersaksi. Bersaksi itu menceritakan tentang kasih Tuhan kepada saudara-saudara kita yang lain. Saudara-saudara kita yang belum ada dalam Tuhan, kita perlu menyampaikan kasih. Kalau kita sudah merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, maka saya percaya kita juga akan belajar. Kita ingin membagikan berkat Tuhan ataupun kasih Tuhan itu kepada sesama kita dengan bersaksi. Jadi itulah 4 langkah yang harus dilakukan kalau kita ingin bertumbuh secara rohani, dikasih oleh Tuhan. Jadi kita harus membaca Alkitab, berdoa, kemudian rajin beribadah, dan yang terakhir adalah bersaksi. Dari keempat hal ini, pertumbuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam Alkitab dari secara fisik dia bertambah semakin besar, secara hikmatnya, artinya dia mental dan emosionalnya baik, mampu menguasai diri dalam segala hal, mengendalikan perasaan, menjaga sikap yang positif. Dan yang ketiga adalah dikasih oleh manusia, menjalin hubungan yang baik dengan sesama orang, baik itu dengan yang sesama yang percaya kepada Tuhan dan ataupun orang yang belum percaya kepada Tuhan. Menjaga reputasi kita tetap baik, menjaga nama baik keluarga kita, lebih menjaga nama baik Tuhan. Dan yang keempat adalah dikasih oleh Allah, yaitu bertumbuh secara rohani. Itu kalau semua perlu usaha untuk dilakukan. Dan salah satu yang bisa dilakukan adalah kita harus belajar untuk mendisiplin diri kita. Mendisiplin diri kita. Artinya dari kata disiplin adalah merupakan arti daripada disiplin sendiri adalah perasaan taat dan patuh terhadap nilai yang dipercaya yang merupakan tanggung jawab kita. Jadi kita taat untuk melakukan hal ini.
disiplin waktu. Seperti contohnya seorang murid, kalau dia ingin mendapatkan nilai yang bagus, tentunya dia harus mendisiplin diri untuk belajar. Kalau waktunya belajar, waktunya istirahat, waktunya tidur. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Kita harus bertumbuh secara fisik, secara hikmat, secara sosial, itu disenangi oleh masyarakat sekitar kita, dan secara rohani disenangi oleh Tuhan. Kita harus melakukan ini, dan kita harus melakukan itu dengan disiplin diri. Kita harus belajar berdisiplin. Saya percaya Yesus, Tuhan Yesus adalah teladan kita. Kalau kita memohon pertolongan daripada Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberi kemampuan buat kita untuk hidup seperti dan bertumbuh seperti Yesus. Biarlah apa yang sudah kita renungkan pada pagi hari ini menolong kita semua, bukan hanya kalian saja di rumah, tapi saya, untuk belajar bersama-sama hidup seperti Yesus, hidup bertumbuh seperti Yesus, bertumbuh secara fisik, secara hikmat, dikasih oleh Allah dan dikasih oleh manusia. Firman Tuhan yang memberkati kehidupan kita, dan kita mulai saat ini belajar untuk berkomitmen bahwa hidup kita bukan hidup kita sendiri, tapi hidup kita ini adalah milik Tuhan. Baik, kita akan bersama-sama berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih pagi ini kami sudah belajar firman, di mana Engkau mengajarkan kami oleh firman-Mu. Kami harus bertumbuh seperti Engkau Yesus bertumbuh, karena Engkau adalah teladan kami Tuhan. Biarlah kehidupan kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kami bertumbuh secara fisik, bukan hanya secara fisik, tapi hikmat juga kami bertambah dengan melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan, disenangkan oleh Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan, dan juga menyenangkan hati sesama kami, menjadi berkat dan menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman ini bukan hanya kami dengar, tapi tolong kami, mampukan kami untuk belajar menerapkannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya.